babak semifinal Piala Dunia Catur tahun 2025 telah dimulai. Dan di hari pertama ini, kedua game berakhir dengan remis. Oleh karena itu, kita akan mengulas semifinal dari tahun 2023 ketika Magnus Carlsen berhadapan dengan Nijat Abbasov. Di game ini, Magnus menunjukkan permainan posisional dan taktikal yang sangat matang. Kita akan melihat bagaimana Magnus membuat pengorbanan posisional. Magnus Carlsen memulai permainan dengan E4, lalu Abbasov Nijat memilih Sicilian defense. Setelah kuda F3, kuda C6, gajah B5, Sicilian Nesmedinov Rosolimo. Abbasov Nijat mendorong E6, lalu gajah makan kuda, pion B makan gajah. Setelah itu, Magnus mendorong B3, mempersiapkan gajah pion C1. Di posisi ini, Abbasov Nijat mengontrol center dengan D6, tapi Magnus kemudian mendorong E5, merusak struktur pion hitam. Ternyata, Abbasov Nijat nekat untuk makan pion. Struktur pionnya mengalami kerusakan brutal. Di posisi ini, Magnus mendorong D3, mencegah laju pion. Setelah F6, kuda BD2, lalu kuda H6. Kemudian, Magnus menempatkan bentengnya di peta G1. Magnus Carlsen berencana menyerang lewat lajur G. Pada langkah selanjutnya, Abbasov Nijat mengembangkan perwiranya, gajah A6, sebuah pengimbangan yang tidak maksimal sehingga dianggap sebagai langkah tidak akurat oleh engine. Di posisi ini, Magnus melanjutkan ide mendorong pion G4. Setelah kuda mundur F7, mentri E2, gajah E7, lalu gajah Fierceto. Magnus siap untuk rokade sayap mentri. Maka dari itu, Nijat Abbasov menempatkan mentrinya di peta K5, membuat Magnus mengundurkan niatnya untuk rokade. Maka dari itu, Magnus Carlsen terlebih dahulu mendorong pion C4. Sebuah langkah yang tidak akurat, namun langkah ini mematikan gajah petak terang hitam. Merespon hal ini, Abbasov Nijat mendorong pion G5. Lalu Magnus mendobrak dengan H4, membuka laju H. Abbasov Nijat mendorong pion H6 sehingga pion-pionnya tetap maksimal. Kemudian Magnus Carlsen mengembalikan benteng ke peta H1, dan di posisi ini Abbasov Nijat rokade sayap mentri, dan Magnus juga rokade sayap mentri, membiarkan pionnya disikat. Apabila mentri makan pion, maka raja C2, persiapan untuk mengurung mentri. Setelah mentri mundur, benteng A1, mentri B6, benteng A4. Menurut analisa engine, posisi ini adalah keunggulan untuk putih. Lajur A terbuka dan hitam berada pada sayap mentri. Maka dari itu, Abbasov Nijat tidak mengambil pion A. Dia menyadari bahwa pion ini adalah pion beracun. Olehnya itu, mentri mundur C7. Selanjutnya, kuda E4. Di posisi ini, Abbasov Nijat menukar pion G dengan pion H. Lanjut, Magnus mengambil pion dengan kudanya, siap untuk melancarkan forking. Maka benteng H ke peta G8, mencegah terjadinya forking. Di posisi ini, Magnus Carlsen yang tertinggal satu pion justru mengorbankan pionnya. Dia mendorong F4. Inilah langkah yang disebut dengan pengorbanan posisional. Langkah yang biasanya sulit ditemukan oleh pecatur-pecatur yang kurang berpengalaman. Di posisi ini, Abbasov Nijat
mengambil pion, sehingga dia unggul 2 pion. Akan tetapi, hal ini membuat rencana Magnus berjalan mulus. Di posisi ini, Magnus melancarkan serangannya. Kuda makan pion, serang benteng. Lalu gajah makan kuda. Setelah itu, Magnus memukul pion skak, serta serang gajah. Raja lari, menteri makan gajah. Dan setelah terjadinya pertempuran sengit ini, pion-pion ninja Tabasov tercerai-berai. Pion-pion hitam adalah pion-pion lemah yang dengan mudah dapat dimusnahkan. Di posisi ini, ninja Tabasov punya kesempatan untuk mengambil pion, tapi terlalu beresiko. Oleh karena itu, dia tarik mundur gajah C8 terlebih dahulu untuk menambah tekanan pada pion. Magnus merespon hal ini dengan menempatkan benteng D di petak E1, siap serang menteri, tapi benteng serang menteri terlebih dahulu. Maka menteri makan pion. Ninja Tabasov juga makan pion. Setelah itu, menteri menyerang pion. Pada posisi ini, ninja Tabasov membuat jebakan. Benteng E6 menyerang menteri sekaligus menawarkan Magnus untuk mengambil pion C. Apabila menteri makan pion, maka hitam akan unggul karena hitam punya balasan. Benteng makan kuda. Benteng H terkena overload. Apabila benteng makan benteng, maka benteng makan benteng skak. Setelah raja lari, benteng mundur. Hitam menang 1 perwira. Apabila di posisi ini benteng E makan benteng E6, maka benteng makan benteng skak, raja lari, lalu gajah makan benteng. Hitam menang 2 perwira. Tentu saja, Magnus Carlsen menyadari bahwa pion C adalah pion beracun. Oleh karena itu, menteri mundur ke petak D2 menantang pertukaran benteng. Direspon dengan kuda E5, tekanan pada pion. Di sini, Magnus sempat membuat langkah tidak akurat, raja C2, lalu Abasov Nijat memainkan raja B7. Kemudian, benteng E3, menteri E7. Lalu kuda F5 serang menteri. Abasov Nijat kemudian memberikan tekanan pada kuda, dan di sini Magnus melukai gajah fiancetonya dengan kuda. Direspon dengan benteng ke petak K2. Maka benteng mundur. Setelah benteng makan benteng, menteri makan benteng, menteri makan kuda. Gajah putih tertekan. Merespon hal ini, Magnus menempatkan benteng di petak H5 untuk menyerang menteri. Setelah itu, menteri mundur F7. Pada posisi ini, Magnus Carlsen membuat sebuah blunder fatal. Menteri ke petak K2. Langkah yang membuat Abasov Nijat langsung unggul. Hanya ada 1 langkah yang benar untuk hitam. Dan langkah itu begitu sulit untuk ditemukan. Abasov Nijat gagal menemukannya. Langkah terbaik yang dimaksud adalah menteri F1. Apabila benteng makan pion, maka benteng makan benteng. Setelah menteri makan benteng, menteri E2. Sebuah fortune. Mendapatkan gajah. Apabila menteri ke petak F4, berniat untuk adu menteri, maka menteri E2, skak. Setelah raja C3, menteri makan benteng. Hitam akan unggul secara kualitas, menang 1 perwira. Kemungkinan lain adalah raja lari ke petak C3, setelah itu menteri E1. Dan jika raja C2, maka benteng mundur E8. Menurut engine, hitam sangat unggul. Namun pada game sesungguhnya, Abasov Nijat sulit untuk menemukan langkah terbaik ini.
Dan dia juga membuat blunder. Benteng G6. Di posisi ini, Magnus tarik mundur gajah ke petak F4. Setelah benteng serang gajah, gajah E3. Lalu gajah serang pion, direspon dengan gajah makan pion. Menteri kemudian ke petak G6 membantu gajah untuk menyerang pion D. Magnus menempatkan raja di petak C3, membiarkan pionnya dimakan. Abbasov-Nijat menunda makan pion. Dia memilih benteng E6. Dan setelah itu, Magnus tarik mundur benteng ke petak H4. Gajah kemudian G4. Setelah itu, Magnus memainkan langkah nekat, sebuah pengorbanan gajah makan pion. Langkah yang menurut engine membuat permainan kembali seimbang. Apabila di posisi ini raja makan gajah, maka menteri G1, putih akan unggul 2 pion. Langkah terbaik untuk hitam adalah menteri G7, di mana setelah gajah mundur D4, menteri G5. Menurut analisa engine, posisi ini cenderung seimbang. Tapi Abbasov-Nijat gagal menemukan langkah terbaik. Tekanan waktu membuatnya memainkan langkah menteri F6, skak. Lalu raja lari. Di posisi ini, Magnus punya ancaman skakmat. Jika raja makan gajah, maka menteri C7, skak. Setelah raja mundur A8, benteng makan gajah. Abbasov-Nijat yang menyadari adanya ancaman skakmat merespon dengan benteng G5, tapi pion D4. Di posisi ini, Abbasov-Nijat menyerang lagi, menteri E7, skak, namun C5. Dan sampai pada posisi ini, Abbasov-Nijat akhirnya menyerah. Apabila benteng lari ke petak G5, maka menteri skak. Setelah raja lari, menteri B6, skakmat. Dan apabila benteng tidak lari, misalnya raja makan gajah, maka pion makan benteng. Putih unggul kualitas yang terlalu besar.